Halo guys, and welcome back to Autonet Max. Kita masih di IMS 2018 dan di sebelah gue ini udah ada VW Polo. Dan ini bukan VW Polo yang biasa, ini adalah VW Polo VRS. Jadi ini adalah versi yang lebih kencang dari VW Polo yang biasa. Mau tau lagi apa bedanya? Stay tune di Autonet Max. Kita langsung aja ngomongin desain bagian depannya. Nah, kalau misalnya kita lihat, ya dia seperti layaknya sebuah VW, bentuknya sederhana, nggak ada yang aneh-aneh. Bahkan dia kalau misalnya dibandingin sama kompetitornya ya, dia cenderung kelihatan lebih kuno ya. Apalagi kalau misalnya di luar negeri sana, VW Polo itu udah keluar versi barunya. Terus kita lihat aja sekarang ke lampunya. Lampunya ini dia masih menggunakan lampu halogen, jadi warnanya masih kuning, nggak ada warna putih-putih gitu. Sama juga, fog lamp juga sama. Dan di bagian sini, biasanya itu kan ada chrome-nya ya. Kalau bagian sini dia plastik hitam aja. Dan di bawah sini dia ada chrome satu doang. Kayaknya lebih keren kalau misalnya ini ditambahin stiker merah ya. Karena apa? Karena kami suka stiker. Oh ya, dan di bagian bawah sini, ini yang membedakan varian biasa dengan VRS. Di bagian sini dia ada tambahan add-on body kit yang warnanya hitam. Kalau misalnya menurut gue sih, dia lebih keren kalau misalnya sewarna sama body ya warnanya ya. Langsung aja kita ngomongin sampingnya yuk. VW Polo VRS ini secara keseluruhan kalau kita dibandingin sama VW Polo yang biasa, dia bedanya paling cuman di add-on body kitnya yang warnanya hitam itu dari depan sampai belakang, dan juga spionnya warna hitam. Yang pasti kelihatan sih peleknya ya, peleknya itu warnanya hitam, dan ini warnanya tuh kayak hitam Venturer sih peleknya. Jadi kayak kelihatan plastidip, dia nggak mengkilap. Dan di sini kalian lihat di sini ada stiker VRS. Ini artinya apa ya? Mungkin versi racing sedikit. Tapi kalau misalnya gue beli mobil ini ya, ini stikernya sih gue keletekin. Gue tuh lebih suka mobil yang kelihatannya clean look, jadi kelihatan lebih sleeper. Jadi orang nggak nyangka kalau ini adalah tipe yang VRS gitu. Terus kenapa dia tulisannya VRS? Karena kalau VRZ lebih mahal. Dan di sini kalian lihat, ini harganya 248 tapi off the road harga aslinya itu 308. Lumayan worth ya. Sekarang kita udah ada di bagian belakangnya VW Polo VRS ini. Seperti yang kalian lihat, lampunya ini masih bolam biasa. Dan bentuknya sih clean banget ya, seperti VW yang pada umumnya. Terus kalau misalnya kalian lihat bagian atas ini, dia punya spoiler warna hitam. Dan hitamnya ini dicat. Sedangkan atapnya ini hitam juga kan ya, tapi hitamnya ini stiker. Gila, ini stikernya banyak gini, nambah berapa HP ya? Tapi ini beneran nambah HP loh. Nah, di bagian bawah sini juga dia ada tambahan body kit add-on yang sama kayak tadi, warnanya hitam, nggak sewarna body, tapi ya udah nggak apa-apa. Kita langsung aja lihat bagasinya ya. Cara buka bagasinya dia sama kayak Golf, jadi bukanya di sini. Nah, ini kita lihat sekarang bagasinya, kapasitasnya sih ya cukup besar ya untuk mobil small city car seperti ini. Dan di sini di bawahnya ada ban serep, peleknya pelek kaleng, dan bannya pakai ban Apollo, pakai ban India. Kalau misalnya ban aslinya dia tadi pakai Bridgestone Turanza. Dan nggak ada apa-apa lagi, nggak ada lampu juga. Kita tutup aja. Oh ya, VW Polo ini dia punya sensor parkir, tapi dia nggak punya kamera parkir. Dan ini kan tipe varian yang lebih racing gitu ya, VRS. Harusnya ditambahin knalpot yang lebih nongol gitu ya. Muffler cut kayak atau gimana, tapi ini nggak ada. Jadi kelihatan nggak ada knalpotnya. Oke, sekarang kita lanjut aja bagian berikutnya. Oke, sekarang kita udah ada di dalam VW Polo VRS ini. Poin pertama yang pengen gue highlight itu adalah build quality-nya. Mobil ini kan dirakit di India. Notabene kan kalau mobil India itu build quality-nya agak kasar ya, dan juga agak renggang-renggang. Kalau di mobil ini enggak. Mobil ini rapi banget build quality-nya, nggak ada jarak-jarak di sini. Ya, materialnya sih plastik, tapi plastiknya itu tebel. Jadi kalau misalnya kita tekan-tekan di sini, dia nggak meleot-meleot. Dan saking seriusnya dengan build quality ya. Kalau misalnya kalian buka pintunya ini, dan di bagian sini itu ada kayak semacam kain bludru. Ini yang fungsinya buat menambah peredaman suara. Nah, kita lihat ke door trimnya ini sih dia plastik ya. Cuman di bagian bawah sini sudah dilapisi bahan fabric. Dan ini enak juga sih buat taruh tangan, ini nggak licin. Dan penempatan buat buka kuncinya, tombol buka kunci itu enak. Dia ada di handle pintu. Jadi kalau misalnya kita pegang begini, itu pas ada di jempol. Gue demen maininnya nih. Dan ini ya, handle pintunya ini ya, ini dingin-dingin gitu. Mungkin ini bahannya besi ya, dan terasa solid. Jadi nggak terasa enteng, nggak terasa murahan.
Gue suka banget sama build quality-nya mobil ini ya. Terus kita ngomongin ke posisi mengemudinya. Gue merasa posisi mengemudinya ini dia sporty banget. Karena gue merasa kayak gue menaiki sesuatu mobil yang kencang gitu ya. Kursinya ini ya seperti mobil sport, badan gue nggak tersupport dengan baik. Jadi di sebagian sini ini agak mengganjal, nggak ngepas di badan gue. Mungkin gue kegedean untuk mobil ini. Tapi perlu dicatat kalau misalnya badan gue ini kan ya agak lebih sehat daripada kalian kan. Kalau misalnya orang yang postur tubuhnya normal, ini harusnya enak banget naik mobil ini. Kursi ini pengaturannya masih manual semuanya, pengatur tinggi rendahnya. Terus di sini juga ada recliningnya. Dan kita lihat ke bagian sini ya. Kalau mobil kecil itu sebenarnya gue nggak suka kalau misalnya dia tuh ada armrestnya. Memang kalau buat dipakai buat jalan jauh enak sih. Cuman gimana ya, kalau misalnya kita lagi mau meraih ke persneling itu agak repot. Jadi mesti gesek-gesek tangannya di sini. Kalau misalnya kita naikin juga ini mentok. Meskipun dia solid ya, dia solid banget. Dan bahan di sini juga kainnya enak. Dalamnya sini kita bisa naruh satu handphone. Oh iya, kalau misalnya kita turunin ya dia mentok sama rem tangannya loh. Tuh, mentok. Bentuk setirnya sih udah flat bottom bawahnya. Setirnya juga udah dilapisin kulit. Di sebelah kiri sini udah ada tombol untuk mengatur audio, dan di sebelah kanan juga udah ada buat voice command, tapi nggak ada cruise control. Dan di belakang sini juga nggak ada pedal shift. Dan kelemahan mobil ini yang kelihatan banget itu adalah di bawah AC-nya sini. Ini ada tombol-tombol yang masih kosong. Mungkin bisa buat tambahin buat pasang wiu-wiu itu ya. Jangan ntar ditilang deh, nggak boleh. Oh ya, di sini ada pengontrolan traction control. Jadi matiinnya di sini. Agak jauh sih aksesnya. Lebih biasanya kan ada di sebelah kanan sini ya. Terus kita langsung aja ngeliat ke head unitnya. Head unitnya biasa aja. Mobil Jepang zaman sekarang kayaknya lebih wah ya. Layarnya juga nggak terlalu besar. Di sini ada slot buat masukin memory card. Di sini juga ada colokan buat masukin kabel aux, dan ada colokan buat masukin kabel USB. Meskipun nggak ada tulisannya sih di sini. Mungkin orang semuanya udah tahu kali ya colokan-colokan itu. Sekarang kita lihat ke bawah sini, ini ada tempat buat pengaturan AC. Pengaturannya sebenarnya biasa aja sih. Seenggaknya nggak ini ya, knob kompor gas ya. Udah ada layarnya di sini, udah digital. Pengaturannya juga nggak banyak, seperti biasa aja, belum dual zone gitu-gitu belum ada. Terus kita lihat ke tempat penempatan barang di mobil ini. Tempatnya sih sebenarnya kurang banyak sih. Tapi ini udah lebih mending daripada tempat penempatannya Yaris Lele ya. Menderita kalau pakai itu. Terus di sini kalau misalnya mobil-mobil pada umumnya zaman sekarang itu colokan listriknya itu ada tulisannya 12 volt gitu ya. Nah kalau di sini belum, dia masih gambar rokok. Jadi ini mobil ini masih mensupport orang merokok di dalam mobil. Terus kita lihat aja ke glove box-nya, kita buka. Ya solid sih, tapi belum soft opening. Dalamnya juga tempatnya luas banget ya, praktikal sih. Tapi belum dilapisin kain atau apa-apa. Terus di sini ada persnelingnya, ini ada tulisannya DSG. Ini adalah tanda dari dual clutch-nya. Kalau misalnya mobil ini menggunakan transmisi dual clutch. Terus karena memang di sini nggak ada pedal shift, jadi mode manualnya naik turun giginya ya mau nggak mau dari sini. Ya memang kerasa agak kurang sporty sih ya, agak seperti mobil zaman dulu gitu. Tapi ya nggak apa-apa lah. Yang penting ada mode manualnya kan. Sepertinya udah ya. Sekarang kita lihat aja kursi belakangnya kayak gimana. Yuk. Ada di bagian belakang VW Polo VRS. Dan jangan salah, kalau misalnya kalian lihat ini lega, ini jok depannya udah dimajuin. Coba kalau misalnya jok depannya itu sesuai dengan posisi duduk gue ya. Coba ya. Aduh. Ini udah mentok. Udah mentok. Aduh. Ini gimana gue duduknya? Ya, kalau misalnya posisi duduk gue tadi ya, itu nggak ada legroom sama sekali di belakang. Jadi mobil ini jadi mobil two-seater, mobil 2 pintu. Sekarang kita ngomongin aja build quality-nya dari depan sekarang ke belakang. Materialnya sih sama, masih plastik. Dan di bawah sini nggak di downgrade, dia masih dapat bahan fabric di sini. Dan, waduh, kalau buat orang sebesar gue ini sempit banget ya. Headroom-nya nggak ada. Ini nggak bisa reclining juga joknya ya. Sempit banget sih. Apalagi kalau misalnya nyetir tadi orangnya kayak gue. Di sini dia nggak ada armrest. Di sini tapi ada AC. Ya, seenggaknya adem lah. Meskipun tersiksa, seenggaknya adem. Tempat buat naruh botol cuma di sini doang.
Di kiri kanan nggak ada, di selipan sini. Tumben banget ya, biasanya VW tuh ada tempat buat naruh botol di kiri kanan. Oh mungkin itu udah desainnya VW kalau mobil ini buat disetir aja, bukan buat bawa penumpang. Dan di sini tuh ada tunnel loh. Tunnel ini gede banget. Kalau misalnya kalian duduk di tengah kayaknya sempit, jadi sini tinggi. Jadi agak kurang nyaman sih, agak kurang convenient. Nggak ada lampu juga. Tapi kita udah dapat senderan yang bisa diatur full size. Ini 3 buah. Seatbeltnya di sini semua udah isofix, jadi untuk safety sih. Wow. Ya terus di sini juga kita dapat kantong, di kiri kanan ada. Udah sih ya. Simpulannya sih mobil ini bukan mobil yang buat bawa penumpang, mobil ini tuh buat kita nyetir sendiri aja. Ya, kita langsung aja keluar. Nah sekarang kita mau lihat poin penting dari VW Polo VRS ini, yaitu adalah mesinnya. Jadi mesinnya ini adalah mesin 1200 cc 4 silinder yang sama seperti VW Polo yang biasa. Tapi ini udah di-upgrade, tenaganya jadi 140 horsepower dan torsinya 230 Nm. Di bodi yang sekecil ini, dan dia pakai transmisi yang dual clutch. Jadi nggak heran kalau misalnya Volkswagen itu berani ngeklaim kalau misalnya akselerasi 0 ke 100-nya itu dalam 8,3 detik saja. Kalau kalian mau tahu, itu 0 ke 100-nya mirip sama 0 ke 100-nya Civic Turbo. Gila ya. Dan kalau misalnya kalian lihat lagi, di bagian kap mesinnya ini udah dicat. Di sini juga ada peredam. Kalau misalnya VW Golf kan belum dicat tuh ya yang waktu itu. Dan pengerjaannya sih cukup rapi. Mobil ini tuh meskipun baru first impression, tapi kita udah bisa ngebayangin lah. Bayangin aja ya, tenaganya itu segitu besar, torsinya juga besar banget, di bodi yang sekecil ini. Itu pasti ngacir banget. Meskipun bentuknya agak kuno sih, tapi kayaknya penjualan itu memang di drivingnya. Gue sih udah gak sabar banget pengen coba, kru-kru Otonet juga udah pada gak sabar tuh pengen coba. Terutama si Eca tuh. Mana dia? Oh, lagi SPK ternyata. Oke, itu aja dari Otonet Max. Kalau misalnya kalian suka video ini, tekan like dan juga subscribe kalau misalnya kalian belum. Komen di bawah. Jangan lupa makan. Sampai di video selanjutnya. Dadah! Udah? Ya mungkin dari awal aja deh. Gue udah lupa tadi ngomong apa aja. Ya. Sekarang kita ada di bagian belakang Volkswagen. Volkswagen lengkap banget.